Ahmad Dhani. Tepuk tangan sekali lagi. Ahmad Dhani, selamat datang di talk show. Selamat datang. Udah nggak dipakai ini mikrofonnya ya? Gimana? Udah lama kayaknya nggak nyanyi ya? Iya, udah lupa. Tapi memang itu membuat kerinduan para pemirsa talk show khususnya kepada Ahmad Dhani cukup menghilangkan rasa kangennya. Karena Ahmad Dhani yang belakangan ini dikenal politisi soalnya. Iya, ya? politisi ultranasionalis. Ultranasionalis. Tapi sebelum kita jauh ke ranah ke politisi Mas Dhani, Mas tadi kemana aja sih Mas? Tadi kan memang udah jarang denger lihat nyanyi. Kemana aja sih Mas? Aku sih lebih sering di rumah karena aku baru punya bayi kan. Oke. Punya anak umur 6 tahun perempuan dan punya bayi, itu semua orang bisa ngerasain lah. Itu kan lagi surga-surganya dunia. Bangun pagi, nyumin bayi. Terus sama inilah. Apa itu? Browsing? WA group. Oh, WA politik. Oh, WA group politik. Itu kegiatan Ahmad Dhani sekarang tuh ya? Iya, jadi buzzer. Jadi buzzer. Buzzer hati nurani. Mas Dhani, ya. Jadi ada bayi, jadi abis sama anak masih ya, karena ada punya baby. Kemudian untuk di dunia musiknya gimana tapi jadi? Masih nggak sih sebenarnya? Aku ya bikin musik buat istri, bikin musik buat anak, udah itu aja. Oke, berarti ada mempersiapkan album atau single atau apa buat istri? Single buat istri ya, single buat anak juga iya, bantuin aja gitu. Oh gitu, buat Mas Dhani sendiri? Aku belum kepikiran. Kenapa? Itu kan yang membesarkan nama seorang Ahmad Dhani. Ya, tapi seolah-olah Mas Dhani ingin meninggalkan dunia lagi itu. Males aja. Lagi males aja. Itu ciri khas Mas Dhani banget. Pokoknya males gitu ya. Tapi itu semua masih jalan tuh, Republik Cinta segala macam apa. Nanti Agustus ini setelah Anis Sandi dilantik di istana, habis ini kita juga melantik Al Ghazali sebagai pengganti saya. Oh, ini baru nih. Melantik Al Ghazali, itu putra pertamanya dari Mas Ahmad Dhani. Jadi kita monarki. Monarki ya? Meskipun namanya Republik Cinta, tapi monarki gitu. Mas Dhani, tadi kan Mas Dhani buka dengan nyanyi Kamulah Satu-Satunya itu kan ternyata masih oke lah tadi penampilan Mas Dhani. Biar lebih oke lagi, aku mau kasih tantangan buat Mas Dhani. Itu nanti ada membuat lagu dengan dari 3 kata yang aku miliki di sini. Oh gitu. Gini, ya. Ini nanti ada pakai sekarang ini. Sekarang. Nah, ini kalau mau coret-coret boleh? Cepet banget. Perlu coret-coret nggak? Nah, nanti ada yang pakai gitar di sini. Angel. Ini gitarnya unik juga ya. Jel. Mas, jadi saya juga pencipta lagu loh. Iya. Kenapa Pak Bos Cuma nggak masalahnya minta saya? pencipta lagunya kamu yang kekinian, kalau ini sudah legend. Oh gitu ya. Gitu. Oke, kita beri hormat pada the legend. Iya. Kamu udah kenal? Hah? Udah kenal? Udah kenal dari Kamu udah dulu. kenal, Mas Dhani nggak kenal sama kamu? Oh iya gitu ya. Kenal dia pernah ke rumahku. Oh iya. Dibuka deh. Dibuka nih. Gawat. Mas Dhani, kita tantang buat lagu ya. Ada kata tomat, buaya, gigi, dan uwo. Tomat, buaya, gigi, uwo. Nah. Terus waktunya cuma 30 second. Yang main gitar siapa? Kamu, Mas. Oh, aku bisa bunyi dong. Iya, ini Mas. Ini bunyi gitarnya? Bunyi. Oh iya. Oke ya. Tomat Langsung loh. bukanlah makanan buaya, karena giginya tajam. Bagus banget ya. Bukan, yang bukan soal bagus nggak. Bagus Bentar. sudah pasti bagus, Mas. Alat telepon sebentar. Oh, iya? Halo. Aku syuting sebentar lagi ya. Iya. Tak telepon lagi ya. Oh, iya. Ini Ahmad Dhani, ya Mas. Jadi baru bikin lagu udah langsung ingin kontrak lagi Mas ya, dengan lagu ini ya, minta kontrak bikin lagu ini ya, tomat, buaya, gigi, uwo. Saya mau loh dibikinin lagu kan, saya mau Tadi solo kata nih. kamu bikinin saya lagu. Kan saya juga penyanyi, ya kan? Saya mau belajar. Kamu mau dibikinkan keluarga lagi mau nggak? Soalnya saya bikin album udah bosen. Tuh, mukanya langsung merah loh dia. Enggak, saya punya teman. Punya teman lo, jangan GR lo, bukan Mas Dhani lo. Saya punya bikin teman masalah yang gitu. pengusaha lumayan sukses lah. Mungkin sama kamu cocok kan ya? Mau banget. Oke. Mas,
Karena dia sudah ada di sebelah Mas. Coba kita bikinin lagu, kira-kira cocok nggak Mas? Lagu apa Mas? Coba Mas. Lagu. No, kasih dong gitarnya. Baju biru. Coba kasih gitar nih, biar Mas Dani coba bikin lagu buat kamu. Lagu, aku buat kamu. Iya, Iya, buat coba, saya. Mas, coba, Mas. Saya Coba, kan mau Mas. keluarin solo Coba, nih Mas. Mas, saya butuh lagu Mas. Malaikat tak bersayap gitu Mas. Susah. Kamu jangan ganggu, dah ini Oh lagi iya, begini. jangan ganggu. Susah aku kalau bikin lagu biasanya berdua. Jadi Gak bisa rame-rame. Gitu, iya. Oke, nanti kamu udah ditatang ya? Nanti di sana ya, di ruang tunggu ya, ya. Angel ya. Iya, iya, iya. Nah, Mas Dani, Bisa. tadi kan buat lagu tuh berarti bukan suatu yang apa ya namanya yang susah ya buat seorang Ahmad Dhani ya. Iya, maksudnya gini loh ya. Gimana? Ya itu pekerjaan saya yang gampang banget buat saya gitu loh. Oke. Dari kapan sih sebenarnya sesungguhnya apakah munculnya Mas Dhani sebagai musisi itu muncul dari Dewa 19 atau sebelumnya memang sudah? Sejak Dewa 19 sih, sejak ketemu Dewa 19 baru saya akhirnya punya hasrat untuk ngarang lagu. Sebelumnya enggak gitu. Sebelumnya enggak. Nah, inikah yang muncul kemudian di anak-anak Mas Dhani 3 orang laki-laki itu kemudian turun begitu saja atau Ya anak-anak kan pasti terpacu karena ayahnya waktu umur 19 tahun udah punya lagu hits gitu kan. Makanya mereka juga mau nggak mau juga yang khususnya Dul atau Al itu khusus mereka tertantang lah gitu. Mereka puyeng juga kalau lihat YouTube, buset bapaknya banyak banget lagu hitsnya gitu kan. Nah, tapi sekarang bapaknya ternyata kalau dia buka YouTube ternyata bukan lagi soal musik, Iya. politik. Ya. Ada itu. Sebenarnya gini ya, banyak orang yang nggak tahu bahwa kakek saya dari bapak, dari ayah ya, itu adalah tentara Angkatan Darat 45, Angkatan 45. Ayah saya adalah dulu anggota DPR MPRS, anggota dari DPR Gotong Royong dulu tahun 1966. Jadi sebenarnya saya ini garisnya memang garis militer dan politik sebenarnya. Darah jadi, yang mengalir ya. Ya, jadi kalau sekarang darah itu memanggil ya buat saya itu hal yang natural aja. Nanti suatu saat nanti Al Eldul juga akan seperti itu juga Ya, untuk di kemungkinan usia juga tertentu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat politiknya yang seorang Mas Dhani itu memang kan kita tahu sempat masuk ke dalam bursa mau maju gubernur DKI, ya kan. Kemudian kemarin berlaga di pilkada Kabupaten Bekasi, ya kan. Nah sekarang itu memang keinginan itu ingin menjadi kepala daerah atau memang ingin terjun ke politik sebagai pengurus partai atau apa? Sebenarnya saya lebih suka jadi pengurus partai aja sebenarnya. Tapi kalau diminta sama partai untuk masuk legislatif tahun 2019, ya mungkin akan saya pikirkan. Gitu. Emang sudah bergabung sama partai apa? Kalau KTA sih saya udah Gerindra. Gerindra. Ya KTA saya udah Gerindra. Ini karena dapat KTA karena kemarin dukung Pilpres kemarin itu? Bukan. Enggak. Karena waktu di Bekasi saya diusung oleh Gerindra kan. Karena diusung Gerindra. Dan kemudian akhirnya kebetulan kok saya banyak cocok sama politisi-politisi Gerindra gitu. Cocok sama politisi Gerindra. Oke, Mas Dhani, ini kita mau dalamin lagi. Seorang Mas Dhani yang tadinya bicara musik, kita selanjutnya nanti kita akan bicara Mas Dhani dan politik di Indonesia ya. Setelah ini. Saat ini memang Mas Dhani adalah satu-satunya artis yang sekarang atau musisi yang memang concern ingin masuk terjun ke dunia politik ya saat ini nih ya Mas ya. Ya sebenarnya saya pengen memberikan satu masukan itu kepada seniman gitu. Kalau seniman tidak peduli dengan politik, sekarang nih hampir 90% seniman nggak peduli sama politik, bahkan mungkin benci, bahkan mungkin antipati. Ya, Bahkan antipati. Jadi saya punya quote
kalau seniman itu tidak peduli dengan politik, maka nanti penguasanya adalah politisi yang tidak peduli terhadap seni. Oke, masuk tuh, betul tuh. Iya, Gitu. betul. Itulah yang membuat salah satunya ingin masuk ke politik. Di samping karena memang ayah saya sendiri kan Tadi itu ya? politisi gitu, Oke. jadi memang ada passion dan ada darah. Oke. Bicara politik, sejak kapan sih seorang Ahmad Dhani ini terjun nih ke politik nih? Saya memutuskan ke politik gitu. Sebenarnya saya pernah ditawarin hampir semua partai politik, pernah menawari saya untuk masuk ke partainya. Pernah menawarkan itu Ya. untuk menjadi calon anggota legislatif biasanya dong? Ya, macam-macam. Oh, Ada yang jadi think tanker aja juga Oke, ada. ada juga. Karena tahu saya nggak mau jadi legislatif, Caleg, udah lu jadi think tanker aja di partai kita gitu. Oke. Bahkan orang top semua yang pernah bertemu dengan saya. Pimpinan-pimpinan tertinggi Iya. partainya ya. Terus kenapa pilihannya akhirnya ke Gerindra? Apa itu? Sekian banyak partai, sekian jadi banyak orang hebat yang menawarkan. Hampir semua partai besar pernah Nah, menawarkan. Lalu akhirnya sampai ada waktu itu mungkin saya masih belum yakin ya. Ketika saya mulai yakin itu ditawari sama ketua Gerindra untuk mendampingi calon PKS untuk di Bekasi. Ini Pak Prabowo-nya langsung? Bukan, ketua Bukan. Gerindra. Ketua Gerindra Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, untuk mendampingi waktu itu. Ya. Terus saya kemudian? pikir ya nggak ada salahnya lah nyoba gitu kan. Dan ternyata banyak pengalaman yang kita dapat lah, Banyak banget. pengalaman, banyak juga uang yang keluar pasti. Enggak, kalau uang sih saya nggak keluar. Masa? Iya, karena saya kan wakil. Biasanya yang keluar tuh bupatinya biasanya. Oh, berarti karena Mas Dhani nggak keluar duitnya makanya kalah nih. Mungkin juga. Coba keluar, menang tuh. Atau coba saya bupatinya, mungkin menang. Jadi saya tidak ditakdirkan jadi wakil. Gitu. Kode nih Pak Ketua Umum. Jadi lain kali Mas Dhani langsung jadi kepala daerahnya, jangan wakil gitu ya. Mas, tapi kalau kita bicara politik itu keluarga mendukung, maksudnya istri mendukung nih. Pendukung lah, ibu saya juga yang paling ngerti kan. Jadi kan ibu saya kan juga istri seorang politisi gitu kan. Jadi Tapi kan beda dong era politik zaman suaminya ayah dari Mas Dhani sama politik sekarang kan berbeda. sebenarnya nggak ada bedanya sih, masih itu juga sebenarnya. Nggak Kan ada situasinya bedanya. ini kan ada terpolarisasi sejak kita tahu di sini politiknya si A dan si B. Justru setelah terpolarisasi itu menurut saya justru menarik buat saya. Apa yang membuat Ya, menarik? jadi semakin jelas garisnya gitu loh. Head to head gitu, jelas. Ya, makin jelas garisnya. Oke. Apalagi semenjak peristiwa 2016 ya, itu banyak pelajaran yang bisa kita dapat, banyak juga politisi yang bisa kita contoh, juga banyak juga polisi yang kayaknya nggak layak untuk dicontoh. Tapi 2016 itu Mas Dhani banyak loh statement-statementnya kita lihat ya kalau di internet, kita browsing. Sampai 2017 banyak. Iya, kontroversi. Itu yang membuat akhirnya Mas Dhani terpaksa bolak-balik ke kantor polisi, iya kan? Nah itu Mas Dhani itu pengalaman seperti itu nggak membuat mundur takut? Sebenarnya karena kita kan masyarakat kita kan masih banyak yang belum punya banyak akal sehat ya. Jadi tweet-tweet saya dianggap kontroversi, padahal sebenarnya nggak ada kontroversi sama sekali sebenarnya. Mas Dhani kan bisa ngomong sekarang karena masih di luar, maksudnya belum sepenuhnya. Bayangin aja ya, Coba. tidak punya imunitas saja saya berani ngomong, apalagi punya imunitas. Oh, ini tantangan loh ini, Mas Dhani. Jadi artinya Mas Dhani akan maju nih sebagai calon legislatif nih setelah kemarin. Ya di mungkin Pilkada. kalau untuk hobi 2019 nih. saya bicara politik, mungkin kalau saya masuk legislatif itu mungkin lebih asik. Iya, apa sih di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik? Kalau di musik kan oke lah, sudah hatam lah ibaratnya. Kalau politik ini gimana di mata seorang Ahmad Dhani melihat politik Indonesia? Politik Indonesia itu hancur lebur sebenarnya, hancur lebur. Maka dari itu Bangunnya? Saya menyarankan untuk orang yang baik-baik itu masuk politik gitu. Harus masuk politik, kayak termasuk seniman ya, harus masuk politik. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau seniman nggak peduli politik, maka dari itu nanti penguasanya adalah politisi yang tidak peduli terhadap seni nanti, gitu loh. Mas, tapi kan nggak semudah itu untuk
masuk ke dalam dunia politik, tidak mudah untuk masuk melenggang ke Senayan, tidak mudah untuk Mas Dhani sudah ngerasain sendiri kan gimana pilkada. Enggak juga, ada beberapa teman kita artis yang mudah juga masuk ke Senayan. Ya, tapi setelah masuk nanti nggak ngomong juga. Nah, akhirnya, itu yang kita sayangkan. itu Ya mereka lagi. cuma butuh patron aja sebenarnya. Mereka butuh sosok yang bisa dicontoh. Sampai saat ini kan belum ada artis politisi yang bisa dijadikan contoh gitu loh. Oke. Tapi menurut Ahmad Dhani sendiri seorang Ahmad Dhani mampu mengubah itu menjadi contoh buat para seniman atau musisi. Mampu atau tidak, yang penting kita udah mencoba gitu. Kita udah mencoba untuk menjadi seseorang sosok yang berbeda dari mereka-mereka yang udah di dalam gitu loh. Oke. Mas Dhani nggak lihat ya, politik kita tuh kejam, kemudian saling bunuh, akhirnya terpolarisasi. Nggak lihat itu, akhirnya itu membuat seorang. Jadi gini, saya lihat itu ya bahwa justru saya mengutip kata-katanya Rocky Gerung ya, itu bahkan disebut binatang politik. Ya, binatang politik karena banyak politisi yang keluar dari hasil peternakan politik. Itu kan yang mengerikan kan itu. Mereka ini adalah politisi hasil dari peternakan politik dari seseorang pengusaha kaya raya dalam tanda kutip Taipan gitu ya. Jadi mereka nggak bisa berbuat banyak karena mereka itu binatang politik. Nah, kita butuh politisi yang benar-benar politisi gitu loh, yang bukan binatang politik piaraan para Taipan gitu. Nah, Mas Dhani, banyak juga yang menjadi ciri khas Mas Dhani tadi ya, sebagai pemusik dan adalah salah satu menjadi ciri khas Mas Dhani itu ya, kalau kita lihat dari masa ke masa itu ciri khas dari rambut. Istri suka nggak dengan model rambut begini? Atau kamu lebih ganteng begini, lebih cocok begini gitu? Ya kayaknya sih dipegangnya kan licin kan. Mas, kita lihat lagi Mas ya, di talk show ini selalu ada sesuatu yang membuat tertantang adrenalinnya. Apa itu challenge-nya? Kita lihat Mas di situ Mas. Yuk. Apa tantangannya, Angel? Selamat malam. Malam, Ketemu Angel. lagi dengan saya. Tantangannya kali ini adalah Pak Bos dan Mas Dhani harus berlomba mainkan dart. Dan di satu sesinya harus mendekati angka yang terbesar. Yang menang jalan-jalan sama saya. Oke. Yang kalah, Bosan dong saya. tolong push up ya Pak. Oh, push up. Oh gitu. Mas Dhani harus menang loh, kan saya mau jalan-jalan sama Mas Dhani. Siapa mulai duluan? Kita set, Mas. Oke ya. Mulai kita duluan. Ya. Oke, saya duluan ya. Duluan. Mulai ya. 3, 2, 1. Wow. Wah. Mas Dhani Push kalah, up. Mas Dhani harus push up. Langsung sekali. Langsung. 5 kali Mas. 5 kali ya. Ahmad Dhani push up. Kita hitung sama-sama. 2. Waduh. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ini repot ini. Push up-nya ngepal loh. Aduh. Iya. Saya harus menang aja deh Bapak kalau harus gitu. tangan satu loh Pak. Iya. Betul. Tangan satu. Iya. Kemudian yang selanjutnya. Silakan Ini Pak. lagi ya. Oh my god. Gak usah lah. Turun. Pak, jangan malu-maluin Aduh. di talk show ya Pak. Aduh. Aduh. Satu, 2, 3, 4, 5, yeay. Yang ketiga. Boleh ya. Aduh. Sekali lagi Mas. Hitam. Push up. Udah habis. Push up. Push up. Push up. Oke. Ahmad Dhani, thank you. Sudah hadir di talk show pada malam hari ini. Luar biasa malam hari kita sudah ada Mas Dhani. Kita
punya kebiasaan unik, Mas. Bisa lihat di situ kita punya foto-foto semua tamu-tamu kita yang ada di sana. Kita selfie Oke. bersama. Kita ketemu lagi, Mas ya, di Siap. lain kesempatan bersama Ya. Pak Dhani di Talk Show.